Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saat pada pagi hari ini saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji Dia akan memberikan rohnya yang kudus untuk menemani setiap kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur Roh-Mu yang menghibur hidup kami, yang menguatkan kami. Kami bersyukur punya Roh yang selalu menemani setiap langkah-langkah kami. Sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sama-sama katakan, Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi sama-sama katakan, Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Naikkan setiap pujian-Mu, naikkan setiap pengagungan-Mu kepada Roh yang kudus. Haleluya. Kami memuji Tuhan.
ya Tuhan. Sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, Roh-Mu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Berikan sorak bagi Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sekali lagi, kita memberikan salam kepada kiri kanan kita walaupun kita memakai masker, tapi saya yakin dan percaya kita boleh tersenyum. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita meninggikan Tuhan kita yang besar, Tuhan yang dahsyat. Kita akan bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, baik di surga maupun di bumi. Amin. Kami akan mengangkat pujian kami. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, pujian serta
Kita bersyukur karena punya Allah yang selalu menemani hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dia menemani di dalam dunia ini, memberikan pengharapan, memberikan perlindungan, penyertaan-Nya. Mari sama-sama kita akan belajar pujian ini. Mungkin dunia mengecewakan, tetapi kita punya Yesus yang patut kita berseru kepada-Nya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kami percaya Engkau yang menguatkan kami. Sama-sama sekali lagi kita mau katakan, saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Mari sama-sama saya kita bangkit diri, katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sama-sama katakan, sampaikan pada Yesus. Mari katakan, segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkan. Angkat setiap hatimu, katakan sekali lagi, sampaikan pada Yesus.
hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti hidup kami. Sampaikan pada Yesus. Yang mengerti hatiku, yang mengerti air mata-Mu, yang memulihkanku, yang mengerti air mata-Mu, yang memulihkanku, yang mengerti air mata-Mu, yang memulihkanku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hormat hambanya untuk tampil ke depan. Selamat siang saudara-saudara. Selamat siang. Selamat kembali berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam kalender Kristen hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Setelah 10 hari Kristus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan pada tahun pertama Masehi di Yerusalem, dan sejak itu kita melihat kerajaan surga mulai disiarkan ke seluruh dunia. Itu sebabnya sehubungan dengan hari Pentakosta ini, saya ingin bersama saudara merenungkan bahwa kita sebagai umat Tuhan itu akan dikenyangkan ya, dengan segala yang baik. Dikenyangkan atau kenyang dengan segala yang baik. Mari kita lihat sebuah ayat. Saya ingin berkhotbah dari Mazmur 85. Tapi kita akan lihat sebuah ayat dalam Mazmur 85 ayat yang kelima. Mazmur 85 ayat kelima. Ayat kelima. Ini ayat 4. Mazmur 65 bukan 85. Mazmur 65 ayat 5. Ya, Mazmur 65 ayat kelima. Kita akan baca bersama-sama. Semua yang bisa baca, mari kita baca dengan suara keras. 2, 3. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kalau di dalam tabernakel, pelataran itu ini halaman ya. Jadi orang yang Tuhan pilih dan yang disuruh mendekat diam di pelataran halaman itu, kiranya mereka akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mazmur 65 ini adalah nyanyian syukur
ya. Saudara lihat di atasnya yang punya Alkitab, sebab itu saya selalu bawa Alkitab. Karena di Alkitab kita selalu lihat nih, Mazmur 65 itu apa sebetulnya? Nyanyian syukur karena berkat Allah. Dan Mazmur 65 ini adalah Mazmur yang dinyanyikan ya. Dan yang mengarang itu Raja Daud, saudara. Jadi ini adalah nyanyian syukur karena berkat Allah. Setiap berkat Allah itu perlu disyukuri. Ya. Sebagai bangsa, Daud bangsa apa? Israel. Jadi sebagai bangsa, Daud tahu bahwa bangsanya adalah bangsa terpilih. Sekarang kan lagi rame ya, saudara-saudara. Kita tidak bicara politik, tetapi kita bicara Alkitab. Bahwa sebagai bangsa, Daud tahu bahwa bangsanya itu bangsa terpilih. Dari Abraham, ya, Ishak, Yakub. Ya. Yakub punya 12 anak. Salah satu anaknya itu Yehuda, lalu menurunkan Daud. Jadi sebagai bangsa dia tahu bangsanya adalah bangsa yang terpilih. Sebagai individu, sebagai perseorangan, Daud juga tahu. Walaupun mula-mula sudah ada yang dipilih jadi raja, tapi ternyata raja ini sebelum selesai sudah mengecewakan Tuhan. Lalu Tuhan pilih seorang lain. Waktu itu masih jadi gembala, saudaraku. Masih kecil. Daud. Jadi Daud tahu sebagai bangsa dia bangsa terpilih. Sebagai individu pribadi dia tahu bahwa dia adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Ya. Nah, ini yang mendasari dia menjadi orang yang selalu di dalam hidupnya itu mensyukuri, bersyukur, ya, karena berkat Allah ini, berkat pilihan. Sebagai pilihan, pasti Tuhan yang pilih itu pasti jamin, saudara-saudara. Ya, ini yang membuat dia tuh selalu bersyukur. Makanya di judulnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Dipilih oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Walaupun sebagai individu hidupnya itu, kata Bung Karno, penuh dengan romantika dan dinamika. Ya, Indonesia dalam revolusi sebagai bangsa menjadi bangsa Indonesia itu penuh dengan romantika. Artinya tidak terus begitu dijajah terus, nggak enak, tidak. Ya, ada romantika, ada dinamika, pergerakan-pergerakan. Nah, saudara tahu sendiri salah satu dosa Daud yang sangat menodai hidupnya. Saudara tahu sendiri ya, apa itu? Yaitu menjadi perebut istri orang. Apa itu namanya? Pelakor. Ya, Daud pernah menjadi pelakor. Rebut istrinya Uria, tentaranya sendiri, tentaranya sedang perang, dia ambil tuh istrinya, saudara. Lalu setelah kelihatannya mengandung, ya, nih suaminya ini disuruh perang, taruh di garis depan. Kalau sekarang istilahnya mah umpan pelor, saudara. Ya, kalau dulu umpannya pedang musuh. Jadi walaupun dia pernah cacat secara rohani, tapi dia kembali kepada Tuhan, saudaraku, untuk tahu bahwa kalau orang pilihan bukan berarti terus lurus tidak pernah gagal, bisa gagal. Tetapi dia akan bangkit kembali untuk kembali memuji kepada Tuhan. Ya. Nah,
Pilihan Tuhan atas kita juga harus membuat kita ini selalu bersyukur dan hidup di dalam kehidupan rohani yang memadai. Sehingga rohani kita harus kembali dikenyangkan. Ya. Kembali dikenyangkan oleh hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan saudaraku, sehingga kita di dalam hidup ini akan selalu lari kepada Tuhan. Ya. Untuk kita berlindung pada Tuhan dan kembali dikenyangkan oleh kemurahan Tuhan. Saya kira masa-masa ini adalah masa-masa yang dinamakan ya, romantika dinamika. Kita nggak pernah terpikir 2 tahun ini ya, belum sampai 2 tahun, baru 1 tahun lebih ya, akan begini di seluruh dunia sudah. Siapa yang pernah nyangka? Tadi saya dikasih foto di mana pada sekitar 37 tahun yang lalu saya menumpangkan tangan di atas penganten ya di Bogor. Penganten itu Pendeta Max Barael. Dia orang Manado, punya istri orang Cina. Dari antara yang memberkati itu, semua yang numpangi tangan itu udah pada mati, saudara-saudara. Om Akib, terus Pak Cokro, terus pendeta dari Bogor, ya, terus pendeta Agus Magawe dari Tanjung Priuk, udah pernah kesini rombongan pakai bis. Itu saya lihat sudah mati. Di paling ujung saya pakai tangan kiri. Karena nggak kebagian pakai tangan kanan, pakai tangan. Wah, kaget saya. Saya paling muda bilang, terima kasih untuk pendeta Anggawiana yang juga ikut memberkati saya. Pendeta yang ganteng, saudara-saudaraku. Wah, waktu itu memang masih ganteng, saudara-saudaraku. Sekarang tinggal sisa-sisanya. Saya lihat paling putih memang saya waktu itu. Ya. Lihat, wah iya ya masih gagah, rambut masih gomplok saudara-saudaraku. Ya, agak tinggi kalau dulu dikasih seperti Elvis Presley gitu saudara-saudaraku. Makanya tante mau waktu itu saudaraku. Kalau kayak sekarang mah tantenya kayak dulu nggak mau. Tapi iya ya, hampir 40 tahun yang lalu. Tahun ini saya menikah udah 40 tahun saudara-saudara. Kalau dipikir-pikir 40 tahun itu lama. Waktu itu saya masih baru punya Serdi. Serdi baru 1 tahun saudara-saudara. Ya, belum bisa apa-apa saudara-saudara. Tadi sudah bisa teriak-teriak saudara-saudara. Pikir-pikir lama juga. Betapa baiknya Tuhan. Coba 40 tahun. Pemanalu sudah berapa sekarang Pak? Pelan-pelan aja Pak. Udah umur berapa? Sebab saya pernah nanya seseorang umur, marah dia nggak mau kebaktian lagi. Berapa Pak? Baru 45 ya Pak. Jadi waktu saya menikah, Pak Manalu baru umur 5 tahun. Sekarang, waduh, ya udah gagah ganti sama anak. Jadi kalau jadi polisi, jadi Kapolri, mantap juga Pak ya. Sudah aku. Kemarin saya dengar wawancara mantan komandan KRI Nanggala. Diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Sudah aku. Ya. Menarik juga saudara-saudara. Ya. Pikir-pikir ya, Pak, kalau kapal selam model begini apa sudah bisa dianggap tua? Jawabnya susah. Ya. Korea Selatan juga masih ada jenis kayak begini. Nah, kalau pendeta sudah melayani lebih dari 40 tahun, 53 tahun, kira-kira masih layak tidak dipakai? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saudara menghadapi pengkhotbah,
model saya ya, udah umur masuk 75 sekarang. Apa masih ada greget, masih ada semangat untuk dengarnya apa tidak, saya tidak tahu. Tapi saya yakin dengan saudara tidak pilih-pilih pengkhotbah, kalau saya khotbah tetap saudara suka dengar. Amin. Ya. Untuk apa? Untuk sama-sama kita dikenyangkan dengan segala yang baik. Sudah. Itu sebabnya mari di dalam hidup kita mengerti bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Supaya kita bisa meniti karir kita dari hari ke sehari. Ya, kalau sudah datang masanya malam, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Satu hari lagi Tuhan sudah pelihara lagi. Dari mulai pagi Tuhan tetap memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Ya, kadang-kadang saya ada di bawah pohon mangga itu, ya, kata saudara pasrah, ya, itu banyak nyamuk. Saya tidak lihat nyamuk, ya. Saya hanya rasakan dikelilingi oleh daun yang rimbun itu oksigen, ya. Walaupun tidak kelihatan tapi segar, saudara-saudara. Ya, indah sekali. Sehingga 1-2 jam itu baca di situ tidak terasa. Nah, saya ingin ada satu itu yang buat tiduran itu, ya. Kalau saudara punya di rumah silahkan bawa, saudara-saudara. Saya akan bentangkan di situ dan saya tiduran di situ, saudara. Menikmati keindahan dan kebaikan Tuhan. Ya. Demikian juga kalau saudara bisa duduk. Tadi pagi sudah 1 kali ibadah penuh, saudaraku. Kali ini juga penuh lagi, saya tidak tahu kalau diadakan sore lagi 3 kali. Masih ada yang datang apa tidak. Tapi jelas masih banyak yang belum bisa kebaktian. Terutama yang umurnya 60 ke atas itu, Ibu Gembala pernah mengatakan sebulan sekali aja. Padahal saya pikir waduh kasihan dong. Ya, orang makan tiap minggu, ini disuruh sebulan sekali. Saya bilang nggak apa-apa. Saya tidak bilang sebulan sekali, tiap minggu juga. Silakan aja, saudara. Ya, bahkan di sini mungkin ada saudara yang tidak mendaftarkan tetapi datang. Coba silakan angkat tangan. Yang tidak daftar tetapi datang, silakan angkat tangan. Enggak akan disuruh keluar lagi, enggak. Silakan. Yang tidak daftar tapi datang pada pagi hari ini, silakan angkat tangan. Enggak apa-apa. Jujur saya. Siapa lagi? 2. Jangan terus angkat tangan terus segini-gini. Kalau gini. Siapa lagi? 11. Ini baru 2 yang ngacung. Yang tidak daftar tetapi datang, silakan, nggak apa-apa. 2. 9 mana yang 9 lagi? Oh 11, oh ini. Oh ya. Ini namanya rumus buntut ya Pak. Saudara-saudaraku. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini, saudara? Daud bilang, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi sekali lagi mungkin ada orang bilang jangan terlalu sering, tapi Tuhan bilang berbahagia orang yang engkau pilih dan yang engkau, bukan manusia tapi Tuhan sendiri suruh mendekat untuk diam di pelataran atau diam di rumah Tuhan. Kiranya kita semua menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tuhan bilang berbahagialah. Ini kata-kata penting sekali. Berbahagialah. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru disebut makarios, bahasa Yunani. Kebahagiaan itu sebetulnya tujuan Tuhan untuk manusia. Coba waktu Tuhan Yesus datang, dia khotbah di atas bukit, dia tidak ngomong apa-apa dengan bahasa yang muluk-muluk.
dengan bahasa yang susah dimengerti, tidak. Waktu Yesus datang, dia katakan berbahagialah. Ya kan? Sampai 8 kali, saudara. Dia tidak ngajarin rumus agama yang susah-susah. Tapi dia bilang berbahagialah. Nah di sini saudara lihat Daud bilang berbahagialah orang. Berbahagialah. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya tujuan Tuhan untuk kita manusia, saudara-saudara. Coba Tuhan itu bikin atau Tuhan itu ciptakan Adam, manusia pertama, dengan Hawa. Supaya apa? Supaya mereka tuh berbahagia. Betul tidak, saudaraku? Supaya mereka berbahagia. Enggak mikirin lagi apa-apa, Tuhan sediakan, mereka bisa kenyang tiap saat, saudara-saudaraku. Mereka bisa bernapas, enggak perlu sesek, ya pakai oksigen tambahan, enggak. Berbahagia. Enggak pakai baju juga enggak masalah, sudah saudara. Ya kan? Waktu itu kan belum pakai baju. Ya. Adam juga belum pakai jas. Hawa juga masih polos saja, tapi mereka bahagia. Jadi kebahagiaan itu tujuan Tuhan bagi manusia. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan sebetulnya bersumber pada hubungan yang baik. Have a good connection. Have a good relation. Punya relasi, koneksi yang baik. Koneksi dengan Allah baik, nggak ada masalah, ya kan? Koneksi dengan sesama juga baik, Adam, Hawa, baik. Relasi, koneksi dengan makhluk-makhluk lain baik. Nggak ada di sengat kalajengking atau di patok ular tuh nggak ada. Koneksi dengan alam juga baik. Ya, bukan hanya dengan Allah, dengan sesama, dengan makhluk lain, dengan alam juga baik. Nggak ada yang disebut gempa, nggak ada yang disebut ini dan itu, saudaraku. Ya, semua baik. Ini. Jadi makarios itu adalah suatu keadaan di mana manusia menikmati hal-hal yang baik, saudaraku. Hubungan yang baik. Makanya kebahagiaan itu sangat penting. Di sini kita lihat bagaimana kebahagiaan itu dirusak oleh yang namanya sin, bahasa Inggris, dosa. Ya. Karena ada. Nah, yang menjadi masalah di dalam dunia teologi, di dalam dunia di dalam dunia pengetahuan tentang Allah, bagaimana ada dosa? Siapa yang menciptakan dosa? Apakah sumbernya dari Allah atau sumbernya bukan dari Allah? Sehingga pada waktu dosa itu masuk, maka mulai kondisi tidak baik. Tidak punya relasi hubungan yang manusia dengan Allah, takut. Adam sama Hawa saling menyalahkan, kamu sih gara-gara kamu yang kasih sama saya. Namanya perempuan bilang, kenapa kamu mau? Kan bisa nolak, tapi sudah terjadi. Lalu dengan binatang juga mulai ada tidak baik. Dengan alam kelihatannya nggak enak ini. Ya. Adalah angin itu Allah kelihatannya mau datang nih. Mereka sudah ya, kebat-kebit menghindarkan. Jadi serba tidak baik hubungan. Makanya Tuhan ingin supaya apa yang tadinya baik itu kembali baik, saudara-saudara. Makanya waktu Yesus Kristus datang, khotbah pertama itu di atas bukit. Ada 3 pasal, Matius 5, 6, 7. Great Sermon atau khotbah yang agung. Sampai Mahatma Gandhi itu apal tuh. Walaupun dia orang Hindu, saudaraku. Tapi dia apal. Khotbah Yesus di bukit ini. Saudara-saudaraku. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Berbahagialah orang yang
Berbahagia sampai 8 kali. Jadi apa yang dulu hilang pada manusia sekarang didapatkan kembali melalui Yesus yang ingin hubungan itu selalu baik. Makanya saudaraku, Tuhan ingin supaya kita ini kembali punya koneksi yang baik, akses yang baik. Sehingga kita kenyang dengan segala kebaikan-kebaikan, saudara. Ya. Sehingga kalau saudara lihat Mazmur 65 ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat itu, ya, sebelum kita baca ayat kelima tadi, itu bagaimana Daud bilang, terima kasih Tuhan. Tadinya saya sudah hidup dalam kesalahan, nggak kuat. Menanggung dosa ini nggak kuat. Tapi berbahagia Tuhan. Engkau sudah mengembalikan kebahagiaan sehingga saya disuruh mendekat kembali. Jadi kebahagiaan itu tujuan manusia. Dan pengampunan dosa itu adalah berkat Tuhan yang terbesar. Apa berkat Tuhan yang terbesar? Pengampunan dosa. Bukan duit yang numpuk. Banyak orang yang numpuk duitnya tapi dosanya tidak diampuni. Mungkin saudara tahu atau kenal atau dengar seorang pengacara yang kaya banget ya Pak ya. Di Kelapa Gading kita lihat rukonya tuh jajar. Tapi saya lihat kalau nampil itu ada kekurangan. Kekurangan apa? Di wajah saya lihat kurang bahagia, saudara-saudara. Karena itu saya selalu berdoa. Kalau saya lihat wajah orang kaya, mungkin cincinnya, sampai ngalahin jari-jari ya Pak ya. Waduh, suruhku. Tetapi wajah kalau tidak mencermin kebahagiaan, saya selalu berdoa. Tuhan tolong supaya Tuhan akan buat kebahagiaan di dalam batin seseorang. Ya. Sehingga Tuhan lupakan semua kesalahan lalu Tuhan pakai menjadi alat. Orang kaya kalau dipakai alat oleh Tuhan berguna sekali. Betul tidak saudara-saudara? Ya, makanya ya jangan kita benci. Apalagi ngutuk. Apalagi kita nyindir-nyindir di kita punya HP, sudah jangan. Ya, kita doa supaya Tuhan menurunkan kembali kebahagiaan. Makarios. Ada hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Makanya filsuf Jerman Goethe dia sangat tahu kebahagiaan itu akar dari semua perbuatan baik. Dia bilang die Glückseligkeit ist die Wurzel und Quelle alles Guten Wollen und Handeln. Nur die glückliche Handel gut. Dia bilang kebahagiaan adalah akar dan penyebab dari semua kebaikan-kebaikan. Hanya orang yang berbahagia saja yang bisa melakukan perbuatan baik. Hanya orang yang berbahagia yang bisa melakukan perbuatan baik. Mau saudara berbahagia? Hubungan sama Tuhan. Hanya kita datang di ibadah itu penting. Ya, karena kita menjalin hubungan dengan baik. Ya. Kalau menjalin hubungan dengan baik, Tuhan tahu hati kita. Hati kita ada kekurangan sesuatu, katakan kepada Dia. Curhat kepada Dia, Tuhan saya. Tapi ampuni. Kalau Daud saja dosanya hebat, diampuni, masa kita tidak diampuni. Saudara-saudara. Ya. Jadi ini kebahagiaan itu tujuan Tuhan bagi kita. Jadi orang Kristen juga tujuannya apa? Supaya kita bahagia. Yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Jadi yang kedua, pilihan Tuhan akan kita. Ingat, pilihan sampai Tuhan pilih kita itu hak prerogatif
dari Tuhan. Artinya sepenuhnya haknya Tuhan. Saya punya 10 saudara, 1 meninggal tinggal 9. Dari 9 bersaudara, saya nomor 2. Sebelum umur saya 2, saya sudah disuruh tante saya pelihara. Saya tidak sama-sama mereka. Tapi Tuhan tahu dari tinggal sisa ini saya yang dilempar begitu, saudaraku, bukan dilempar ternyata tidak diurus, tidak. Kasih uang, tante saya suruh urus. Kok saya yang dipilih awal sebelum kakak saya yang paling tua juga dipanggil setelah saya 5 tahun jadi pendeta. Kakak saya sudah meninggal, adik saya paling kecil juga sudah meninggal. Yang nomor berapa itu 7 meninggal juga sudah. Ya, dulu dia mau juga sama sebelum istri saya jadi istri. Dia suka ke Dengklok datengin istri saya. Waktu itu belum jadi istri. Jadi saya pikir waduh saingan sama adik nih. Ya. Adik saya masih muda. Lebih tinggi ganteng sudah suku. Waduh. Tapi saya bilang Tuhan kalau memang dia jodoh saya. Apapun yang terjadi pasti jadi istri saya. Tuh yang amin tahu. Yang tahu ceritanya ya. Jadi ini saudara. Jadi kalau Tuhan pilih, itu haknya Tuhan. Sekali lagi Pak Manalu, berapa saudara Bapak? 3. Semua Kristen. Semua masih ada Pak? Masih ada. Semua di gereja aliran Pentakosta seperti kita tidak Pak? Semua di aliran sama. Tapi yang di gereja GBT hanya Pak Manalu ya. Saya tidak tahu kenapa, tetapi toh. Jadi pasti ada maksud supaya Pak Manalu hari ini ada di sini dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh saya. Ya, kenapa bisa yang lain tidak? Itu hak prerogatif. Ya. Saya dengan istri saya juga sampai itu jadi istri saya jelek. Ini pilihan Tuhan atas diri dia untuk jadi istri saya. Ya. Kenapa tidak yang lain? Saya apa tidak ada saingan? Oh, ada. Kalau diceritain ramai juga saudaraku. Ya. Tentu dulu ada yang mau enggak? Adik saya sendiri. Tapi saya bilang, kalau kamu mau waktu itu jadi istrinya Swikit, ya, Ridwan, kamu udah jadi janda karena udah meninggal sekarang. Tapi ternyata sekarang kamu udah lihat cucu dan lain sebagainya. Jadi ini Tuhan itu kalau pilih itu haknya Tuhan. Coba kita lihat sebuah ayat. Yohanes 15 ayat 16. Kok tidak dipilih yang lain seperti Daud itu punya 8 saudara. Kok dia dipilih itu paling kecil, paling gak dianggap saudaraku. Tapi kenapa Tuhan pilih? Ya, itu haknya Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Pria saja yang baca. Kita baca pria 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang pilih aku kata Tuhan. Tapi akulah yang memilih kamu. Dipilih untuk apa? Untuk ditetapkan. Supaya kamu jangan diam. Supaya maneh ulah ngajedog wae. Supaya kamu jangan diam aja. Tetapi kamu pergi dari rumah tadi kan pergi ke sini. Dan menghasilkan buah. Ya. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa
dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini hak prerogatif Tuhan Yesus. Not you that choose me, but I have choose you and ordain you that you must go and bring forth fruit. Then your fruit is everlasting. That what you ask unto the Father by my name, He will give it you. Kata Tuhan dalam bahasa yang lain. Ya, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Serta membuat kamu ini sah. Menjadi muridku, menghasilkan buah. Dan kamu dapat minta kepada Bapa. Di dalam namaku, kata Yesus. Dan Bapa akan berikan kepadamu. Jadi ini saudaraku, hak prerogatif. Sekarang banyak belum lama kan. Ada reshuffle. Saudaraku, pergantian menteri lagi. Ya kan, menteri Terawan kan kesehatan hanya 1 tahun udah diganti, betul tidak? Nah, sekarang dia mau dipilih menjadi duta besar di Spanyol. Tapi dia bilang enggak. Lebih baik saya di Indonesia saja, kerja apa saja, walaupun kerja tapi berguna bagi bangsa. Sudah. Dia tidak mau. Jadi haknya presiden pilih menteri. Haknya Tuhan Yesus pilih kita. Kenapa bukan orang lain? Saya juga nggak tahu. Seperti kalau saudara tanya kepada saya kenapa pilih tante. Tante kan waktu itu bedanya 16 tahun sama om. Kenapa nggak yang lebih tua begitu? Saya juga nggak tahu. Jatuh cintanya kepada dia. Ini hak prerogatif saya kan. Padahal saudaraku sebetulnya mah mau pilih di mana aja bisa saudaraku ya. Karena di tiap kota itu banyak yang suka seneng gitu kalau foto sama-sama, itu kan tanda-tanda ya Pak ya. Tapi nggak tahu sudah nyangkut sama orang dengklok saudara. Ya, mungkin karena saya juga nggak tahu, itu harus tanyanya sama Tuhan Yesus sudah. Hak prerogatif. Yang ketiga, kita tuh perlu mengerti arti pilihan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan pilih itu mutlak. Berbahagialah engkau, berbahagialah orang yang kau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Jadi dipilih untuk apa? Untuk diam untuk suruh mendekat dulu, baru diam di pelataran. Seperti rumahnya dulu di situ sama-sama, lalu diam di sini. Ya. Jadi Tuhan itu pilih supaya kita nih mengerti kalau Tuhan pilih itu untuk apa? Ya itu untuk disuruh mendekat. Ya. Ini pilihan Tuhan itu. Bukan disuruh kita jauh-jauh. Makanya kalau orang nggak ngerti dipilih Tuhan, orang maunya jauh-jauh terus. Nah ini kurang mengerti arti pilihan Tuhan. Kalau orang tahu dipilih Tuhan, itu disuruh Tuhan mendekat. Disuruh Tuhan mendekat. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca. Matius 11 ayat 28. Kita baca sampai ayat 30 ya. Sekarang wanita yang baca. 2, 3. Memberi kelegaan. 29, pria. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang ayat 30 semua. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Jadi mengerti, Tuhan bilang mari. Ini kan panggilan. Kepadaku
yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan perhentian. Aku akan memberikan kelegaan. Pikul, kuk yang kupasang. Artinya apa yang kubebankan pada engkau untuk pergi mengeluarkan buah, itu kamu pikul. Ya. Nanti kamu akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. Nah, jiwa kita tenang. Lalu ayat 30 bilang, kalau engkau diberi beban itu enak ya. Enak, bebanku ringan. Jadi Tuhan tidak nyiksa kita. Jadi orang Kristen jangan tersiksa karena kuk atau beban yang dipasang itu enak. Dan beban kita juga ringan. Jadi kalau jadi orang Kristen kayaknya berat, kayaknya susah, itu ada yang salah. Saudara. Mungkin saudara dikasih beban sama Hai Leong Ong atau Giam Loong atau siapa nggak tahu saudara. Ya. Diberi beban sama yang lain, datangnya sama Yesus tapi yang lain kasih. Jangan saudara. Jadi orang Kristen itu harus rasanya enak, beban kita ringan. Ya saudara. Indah sekali menjadi orang percaya. Jadi mengerti pilihan itu dengan lain perkataan, kita tuh harus senantiasa suka ibadah. Ya. Ibadah di rumah, ibadah kalau seperti sekarang kita ibadah. Ya, di rumah itu suami-suami harus jadi imam. Harus yang pimpin, saudara-saudara. Coba kita baca satu ayat menyudahi bagian ini. Setelah itu kita sampai kepada bagian terakhir. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ya, kita membaca. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang tadi dikatakan diundang untuk mendekat kepada kemah. Nah, ini artinya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah tapi membiasakan diri. Ya, jangan seperti orang yang biasa jauh-jauh. Tapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Indah sekali kalau Tuhan datang, saudara. Alkitab mengatakan kalau yang mati itu akan dibangkitkan. Akan ketemu dengan Tuhan di angkasa. Kita yang masih hidup nggak ngalami mati, saudara. Wah, ini indah sekali. Ya. Kalau Tuhan datang kita tidak ngalami mati, tahu-tahu tubuh kita itu seperti bisa Superman. Wonder Woman. Ketemu sama Kocin B. Ketemu sama yang udah meninggal. Saudara. Ketemu nanti sama-sama dengan Tuhan. Kembali lagi ke dunia ini. Saudaraku, untuk memerintah selama 1000 tahun. Makanya kita perlu mendekat bersahabat dengan Tuhan. Ya, nyatu dengan Tuhan. Jangan kata Yohanes nyatu dengan dunia ini. Nyatu dengan dunia ini artinya memenuhi kemauan mata, kemauan daging, dan hidup dalam kesombongan. Jangan. Zaman ini kita harus ingat jangan bersahabat dengan dunia. Karena kalau bersahabat dengan dunia kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kita harus nyatu sama Tuhan. Mengerti arti pilihan Tuhan itu supaya dekat. Ya, sudah. Mau lebih dekat? Saya tiap hari itu belajar. Dan saya kadang-kadang pikir begini. Apa yang saya tahu, apa bisa semuanya yang dikasih tahu sama jemaat. Sebab kalau tidak dikasih tahu sama jemaat, aduh nanti saya untuk diri saya sendiri. Makanya dalam waktu singkat beberapa saat lagi kita akan kembali mengadakan ibadah pendalaman Alkitab, saudara-saudara. Ya, supaya apa yang ada rahasia-rahasia yang ada pada saya kasih tahu.
banyak sekali saudaraku. Ya. Apa yang makanya tadi tante ini khotbah di Kerawang, sebetulnya dia belum dengar khotbah saya yang ini saudaraku. Saya ingin tapi nanti bisa lihat di YouTube ya, karena ada rekaman saudaraku. Saya ingin apa yang saya tahu saya kasih tahu. Supaya apa saudaraku? Supaya kita semua berbahagia. Ya. Dan yang terakhir, mendekat supaya apa? Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kalau di Kerawang sudah selesai kebaktian, ada yang nyediain kue atau roti atau apa. Sehingga ada yang tidak tahan, begitu selesai mereka sudah makan di depan gereja. Itu apa tidak salah? Saya kira tidak. Ya. Di sini juga kalau ada sponsor tiap ibadah mau ngasih makan silakan sudah saudara. Tapi kalau yang mau beli sendiri masing-masing silakan juga. Ada tukang ketoprak, ada tukang macam-macam sudah saudara. Ya. Nah tujuan Tuhan kita mendekat itu supaya kita kenyang dengan segala yang baik di rumah. Kenyang itu suatu proses. Betul tidak? Kenyang itu suatu proses dari apa? Makan dan minum. Sudah. Makanya ada yang bilang makan angin. Bisa kenyang makan angin? Bisa. Perut jadi kembung. Ya kan? Sudah. Karena makan angin. Bagaimana ngeluarinnya? Hah? Bersiul-siul. Ada yang dikerok. Ya. Angin itu warnanya merah katanya. Bahkan dia bilang, belum. Kalau udah warna hitam baru. Tuhan ingin kita ini menjadi orang-orang yang kenyang. Apanya yang kenyang? Saudara? Jiwanya. Ya. Rohnya kenyang. Walaupun mungkin tubuhnya belum. Ya. Tapi Tuhan ingin supaya kita nih kenyang. Makan, minum dengan baik. Makanya orang yang suka baca Alkitab ini ya, makan. Berbahagialah orang yang makan dan minum dari firman Tuhan. Sebab dia akan dikenyangkan. Juga Tuhan bilang, makananmu yang sesungguhnya itu darahku dan dagingku. Perjamuan kudus. Itu juga mengenyangkan roh kita. Jadi kita nih harus menjadi orang yang mau diproses. Untuk makan dan minum makanan dan minuman rohani. Ayat terakhir kita baca Mazmur 103. Ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang kelima. Kita baca ya. 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dia yang memuaskan. He will satisfy your heart with goodness. Dia memuaskan keinginan-keinginanmu dengan kebaikan. Sehingga dikatakan masa muda menjadi baru. Artinya dia akan memuaskan sehingga kamu kenyang dengan segala kebaikan. Jadi Tuhan itu janji untuk memberikan sesuatu yang baik-baik supaya kita kenyang. Bahkan dikatakan andai kata fisik kita ini menjadi tua, ya, kamu akan menjadi baru seperti pada burung rajawali. Artinya apakah soal rohani bisa mempengaruhi jasmani kita? Bisa.
Burung Raja Wali itu pada satu ketika dia sudah sampai umur, dia sudah lemah. Karena apa? Ya sudah cukup umur. Nah, pada waktu dia tahu begitu burung ini dia akan terbang ke satu tempat dan di situ dia akan diam 150 hari. Pada waktu dia diam itu bulunya mulai rontok, saudara-saudara. Ya, paruhnya yang sudah lama itu digini-gini kan ke batu karang. Sehingga lepas. Lalu muncul itu yang muda, paruh muda. Begitu juga dengan kukunya, cakarnya yang biasa dipakai untuk ngambil ikan di laut dan lain sebagainya. Itu pada satu ketika sudah waktunya rontok juga. Kukunya itu akan tumbuh kuku baru. Jadi paru-parunya baru, kukunya juga baru. Lalu bulunya itu muncul yang baru, saudaraku. Pada waktunya sudah genap, dia akan terbang kembali. Jadi dikatakan orang yang dipuaskan hasratnya dengan kebaikan, orang yang kenyang dengan kebaikan, dia bisa menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Artinya dipengaruhi. Hal-hal rohani itu bisa mempengaruhi hal-hal jasmani. Sebab itu saudaraku, marilah di dalam hidup kita akan minta Tuhan, jadikan saya menjadi orang yang tidak hanya kenyang dengan hal-hal jasmani, tetapi kenyang dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kok bisa? Kok bisa? Saya pikir juga aneh juga. Dari umur Bapak saya udah mau mati. Tapi kok sampai umur 74 ini, lebih berapa hari ini, kok masih, saya pikir tambah hari itu tambah kayaknya senang sekali, saudara. Ada gairah di dalam hidup ini, saudara. Apa sebabnya? Saya percaya janji Tuhan itu pasti. Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Adakah saudaramu juga mau diperbaharui oleh Tuhan? Mari kita berdiri. Lagu pertama tadi apa? Roh Kudus. Pada waktu saya muda, tahun 66, Roh Kudus itu memenuhi saya. Saya biasa di gereja yang diam, saudara. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi, dirubah semua. 53 tahun yang lalu Tuhan menjadikan saya menjadi orang yang memberitakan Injil. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku. Diutus Bapa. Sekali lagi dari atas semua nyanyi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus ada di sini. Roh
firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami saat pada siang hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang akan mengingatkan di dalam hidup kami, untuk kami boleh memiliki pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memberikan kepada kami penghiburan, dan firman-Mu yang akan mengingatkan untuk kami boleh menjaga setiap langkah-langkah kami, dan iman kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dialah Tuhan yang akan memeteraikan, dan Tuhan yang akan memberikan kepada kami, Tuhan, untuk kami selalu menjalankan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu agar firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih, kami ucap syukur, menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akan meninggalkan rumah Tuhan, gereja ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah diberikan oleh para pelayan-pelayan, terutama juga Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu bisa keluar baik lewat depan atau lewat samping dan bisa memberikan persembahan yang sudah disediakan melalui kotak persembahan. Nah, terima kasih baik pemberian, perpuluhan, dana misi, dana sosial, dan juga dana pembangunan yang sudah diberikan oleh jemaat. Bapak Ibu, nah ada informasi, jadi bulan depan itu awal bulan, karena kemarin pada waktu ibadah anak remaja dan pemuda kita membahas tentang dasar kekristenan, yaitu sakramen ya. Salah satunya baptisan air. Pada waktu itu saya mengajak teman-teman untuk siapa yang mau dibaptis. Ternyata yang belum dibaptis banyak, hampir 18 orang. Nah, tetapi siapa yang mau mengambil keputusan ternyata ada 11 orang. Nah, sekali lagi ini supaya mereka juga tidak berubah pikirannya, mereka ingin dibaptis, mereka rindu dibaptis. Nah, jadi kita membuka kembali baptisan air ya. Bulan depan itu, tetapi tidak hari Minggu, tetapi hari Sabtu tanggal 5 Juni. Ada baptisan air sore jam 4 atau jam 5 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak bisa mendorong atau mengajak anaknya untuk mengambil keputusan, atau di sini jemaat yang mungkin belum dibaptis secara selam bisa menghubungi saya atau Bapak Kartono untuk nanti bulan depan kita akan ada baptisan air ya. Sekian pengumuman, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu dengan Bapak Gembala akan tampil ke depan. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara pula. Berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya kedua ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat siang Tuhan.